malam. Selamat malam, Kagem. Apa kabar hari ini? Luar Sehat biasa. ya semuanya ya. Puji Tuhan. Rintis jalan ke surga, Gembira kau berkata, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Bahwa hidup kita dalam kondisi sulit. Saat mengalaminya pun kita merasa bahwa kita terperangkap di dalam hukuman Tuhan. Berdoa. Allah Sang Sumber kebenaran sejati, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu dengan memperjuangkan keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan peradaban kasih di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Alkitab Habakuk 2 ayat 1-5. Aku akan berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku. Katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengayangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kitab Habakuk, menurut Habakuk, orang benar akan hidup oleh percaya seperti yang diwartakan oleh Paulus. Setelah memperoleh makna itu, di sini kita melihat di sini tertuliskan atau bergaul dalam pewartaan Paulus yang bertuliskan bahwa Paulus bermaksud menarik makna asali dari istilah percaya nubuat Habakuk. Dari hal ini kita juga memperoleh makna bahwa Paulus menerapkannya dalam situasi hidup orang beriman akan Kristus. Dalam hal ini, terutama di dalam kekristenan, kita melihat bahwa personal kehidupan orang yang benar itu mencangkup kredibilitas, adanya keadilan, ketegasan dalam melaksanakan kehendak Allah. Akan mencoba sharing untuk yang pertanyaan pertama, di mana sejauh mana muncul kesadaran bahwa dengan menjadi manusia benar, umat beriman tidak akan mengalami hukuman. Nah, dari pengalaman ketika kita menyadari bahwa kita memiliki harapan sebenarnya dari awalnya pengen menjadi umat yang benar.
Namun demikian, kita adalah manusia yang lemah. Seringkali kita kesadaran itu menurun sehingga kita kurang benar seperti itu. Sesuai dengan apa yang saya alami sendiri, kadang kita sudah berusaha baik, tetapi di dalam situasi-situasi tertentu itu mengalami sesuatu yang berbenturan, yang menurut pikiran kita baik, ternyata menurut orang lain tidak baik. Nah, dari situ kesadaran yang harus kita miliki sebagai umat beriman, yang pertama adalah saat kita mau merendahkan diri, di mana di saat kita mau merenungkan introspeksi diri, kita mengetahui apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan, yang kita katakan, atau perbuatan yang kita perbuat itu apakah benar sebagai umat beriman atau tidak. Nah, kesadaran-kesadaran itu kita hayati, kita wujudkan di dalam kehidupan kita, juga kita mengalami benturan-benturan di satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang menjadi persepsi atau pemahaman kita menjadi orang benar. Sebagai contoh saja, ketika kita interaksi bergaul dengan orang lain. Nah, seperti itu, ketika kita mengatakan sesuatu yang menurut kita benar, tetapi menurut orang lain itu salah pemahaman dalam mengartikan kata atau perbuatan kita, itu bisa menjadi umat yang kurang benar di mata sesama. Namun secara iman, bahwa apa yang kita alami dari interaksi sosial, kemudian dalam bergaul maupun di dalam karya pelayanan kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita alami itu dari waktu ke waktu itu akan semakin bertumbuh. Dan Tuhan itu bukan menghukum kita, tidak dalam arti bahwa kita tidak akan mengalami hukuman, tapi Tuhan itu mengajari kita. Ada gesekan-gesekan yang terasakan. Pernah suatu saat dalam pelayanan itu, pimpinan pelayanan saya itu marah dengan saya. Saya belajar dari jenengan loh Pak Eri, supaya melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan seterusnya gitu. Tetapi puji Tuhan, pada itu saya diberi kesempatan untuk diam, mendengarkan dan merenungkan. Saya yakin ini adalah sesuatu yang baik untuk saya, dan dampaknya setelah diam lama-lama saya tenang, kemudian bisa menerima kenyataan. Jadi memang ya membagi waktu itu tidak mudah, itu yang saya rasakan. Dan itu seringkali membuat janji-janji kita menjadi palsu, ya. Artinya itu tidak terwujud pada saat itu gitu. Tapi ya itu tetap jadi komitmen saya bahwa itu terus saya perjuangkan untuk bisa diwujudkan. Itu yang saya rasakan. Terima kasih Pak Eri, luar biasa. Jadi jangan omong doang atau kita. Terima kasih. Dan merasa yang terbaik itu mungkin yang membuat saya menjadi semakin jauh dari Tuhan. Itu yang saya rasakan. Tapi memang sebagai orang Katolik, sebagai anak Allah, tugas saya adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik, terus menerus. Perkara yang lain mengenai upah dan seterusnya, sebagai orang Katolik saya rasa kita, atau saya pribadi tidak melihat upah, tapi melihat karunia berkat yang terus berlimpah dalam kehidupan saya itu. Luar biasa sekali Pak Eri. Di sini saya menangkap bahwa Pak Eri adalah seseorang sosok yang luar biasa, karena beliau selalu berpegang teguh bahwa kita sebagai mungkin sedikit ya Mbak Neni. Kondisi seperti apa membuat manusia, terutama saya pribadi, menjauh dari sebutan sebagai orang benar itu, saya itu merasa banyak dosa.
dan kerapuan itu jadi karena dosa itu kita rapuh, jadi iman akan Tuhan biasanya semakin berkurang. Jadi seperti bacaan yang tadi, percaya dari pesan Paulus tadi itu menguatkan, memperteguh iman kita. Jadi kalau dari pengalaman saya, misalnya kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, kadang di sini kita memperteguh sebagai iman akan pengharapan ya. Dari sering pengalaman hidup kami berkeluarga, walaupun kadang doa-doa kita itu, walaupun harapan kita kan Tuhan ternyata tidak sesuai harapan kita, tapi karena kita kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Eli tadi, menurut hidup kita harus mengikuti salib ya. Jadi kekuatan ataupun curahan Roh Kudus itu membantu kita dalam meresapi ataupun memperteguh iman kita. Sentuhan-sentuhan kasih Tuhan Yesus sendiri itu terasa, walaupun harapan yang kita harap dalam berdoa, keinginan kita belum terkabul, di titik-titik tertentu Tuhan itu menyapa kita, dan cara kita tidak sadar ataupun menyadari itu, ternyata Tuhan itu kita harus berproses gitu. Jadi memang kalau saya merasa itu ibaratnya godaan gitu. Jadi godaan dari dosa itu kerapuan yang memperkikis iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan seperti bacaan tadi menghukum itu ternyata tidak. Sapaan kasih itu bagi kami itu berjalannya waktu, itu butuh proses, dan kami tambah percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata adanya. Benar, yaitu bila kualitas personal yang mencakup kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Itu kalau dianggap benar, orang benar, ya, itu. Nah, kondisi apa yang menjauh dari ini? Yang saya sendiri banyak sekali, makanya saya tidak berani menganggap saya orang benar, ya. Terutama hal keadilan. Saya sendiri ya belum bisa menerapkan keadilan yang penuh. Kadang kalau melihat ada ketidakadilan di sekitar kita cuek aja gitu. Ada yang merasa wah itu tidak adil sebetulnya, tapi saya sendiri wah kok diam saja. Harusnya kan sebagai orang benar, kalau ada yang ketidakadilan kita harus bersuara, menyuarakan keadilan. Terus ketegasan ini orang Katolik tegas dalam hal menolak semua godaan setan. Harus tegas ini, menolak semua godaan setan. Nah, saya sendiri ya kadang itu malah larut dalam godaan setan ya. Mau ke gereja itu bangun tidur kok sudah kesiangan, males lah itu ya. Terus kadang ada istilah godaan setan, tahayul atau perjudian. Kita juga kadang lihat ada perjudian, kadang kita malah ada yang larut ikut main game, game-game yang ada sekarang itu yang terkenal game online itu ya, judi online. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang menjauh ya,
menjauh dari kebenaran, ya saya kira mungkin punya banyak kondisi-kondisi yang saya sendiri masih jauh dari dianggap orang benar. Saya kira mungkin itu Mbak, ya. Mungkin masih banyak. Maksudnya bagaimana caranya Pak Pur untuk menamai diri sendiri untuk menolak itu, Mas? Ya. Untuk menolak godaan setan itu saya pribadi berdoa. Ya. Salah satu kekuatan untuk menolak ya berdoa dulu. Kalau judi online itu ya, terus terang berdoa jangan sampai larut dalam godaan itu. Untuk judi online saya sendiri kalau ada iming-iming gitu ya, iming-iming biasa nggak pernah buka. Salah satunya itu kadang ada apa judi, apa penipuan, nomor Anda dapat bonus, dapat apa, itu saya nggak pernah buka ini. Ya, saja, ya, nggak pernah saya buka. Ya, itu apalagi ada game ya, game itu ada yang kalau main ini nanti dalam 1 jam dapat apa gitu. Ya, tapi saya tidak pernah ikut buka, enggak. Saya tahu kalau saya buka masih akan tergoda. Makanya saya begitu ada itu saya tidak buka. Soalnya kalau ikut buka sekali mesti ikut tergoda. Makanya untuk jangan sampai tergoda, jangan dibuka. Jadi sebelum membuka doa dulu. Baik, terima kasih Pak Pur, luar biasa sekali bahwa kita sebagai umat beriman yang notabene saya akan mengawali sharing dengan sebuah pantun. cakep, oh belum. Ke Surabaya naik kereta. Kereta Sembrani dari Jakarta. Sungguh indah BKSN di lingkungan kita. Meskipun umatnya sedikit, tapi sungguh luar biasa. Itu tadi pantun yang pertama. Berhubung pantun yang kedua tidak ada, maka saya akan masuk pada sharing saya mengenai pertanyaan bagaimana upaya manusia yang dilakukan untuk membangun disposisi batin atau sikap iman yang tekun setia bertahan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Baik-baik, ini saya akan mengawali dulu tentang hakikat kebenaran. Kebenaran secara hakiki menurut pandangan saya adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Karena kalau kebenaran yang datang dari Tuhan itu akan membawa pada kerendahan hati manusia. Dengan kerendahan hati, manusia itu akan menyadari akan suatu kelemahannya dan mengakui akan kebesaran Tuhan. Nah, untuk menjadi manusia benar, kita bisa belajar atau mendengarkan dari kitab suci, kemudian juga hidup tekun dalam doa. Tadi disebutkan, sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa kriteria orang benar itu tidak jauh dari ketegasan, keadilan. Nah, ini kalau kita mendengarkan kitab suci atau membaca kitab suci, kita bisa belajar langsung pada Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus berkata kepada muridnya bahwa anak manusia akan ditolak oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, kemudian dia akan dibunuh
dan hari ketiga akan bangkit. Petrus bilang apa? Dalam bahasa kasarnya, itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa pada Petrus? Enyahlah kau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan yang diberikan oleh Allah. Ini sungguh sikap ketegasan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, Tuhan menolak apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus di sini setia untuk menjalankan tugas dari Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang apakah orang yang tidak benar itu akan mendapatkan hukuman, dari beberapa contoh Alkitab, hancurnya kerajaan Israel itu karena dia mengingkari perjanjian, atau mungkin dalam bahasa Indonesia keluar dari peraturan yang telah disepakati antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan pernah menghukum bangsa Israel menjadi budak orang Mesir, dan di situ dia mengalami perjalanan sampai 40 tahun dari padang gurun, kemudian masuk ke Gunung Sinai. Waktu yang sangat lama menurut saya, sekitar 40 tahun. Itu tragedi yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel karena dia tidak setia dengan Tuhan. Tapi itu hanya bahasa manusia dalam menuliskan kitab. Saya sangat yang diberikan pada saya. Untuk yang ketiga ini, bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk membangun disposisi batin dan sikap iman yang tekun, setia, bertahan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Tentunya disposisi pada saat ini, tentunya orang itu tadi mengalami kesulitan, mengalami ketidaksabaran, otomatis disposisi tidak pada posisi yang sebenarnya, istilahnya tidak dalam tadi kebenaran istilahnya. Dan ini secara manusiawi tentunya ini sharing dari saya ya. Yang saya lakukan, yang pertama tentunya saya berusaha berdoa kepada Tuhan. Tentunya setelah menghadapi kekacauan batin, menghadapi ketidaknyamanan istilahnya, saya dalam keadaan itu putus asa, saya berdoa pada Tuhan, berilah istilahnya berdoa, diberilah kesabaran, kesetiaan, ketaatan dan sebagainya. Terus yang kedua, saya ingin datang ke persekutuan karena ketika saya seperti minyak lilin istilah pelita, ketika pelita itu minyaknya habis itu redup. Itu ibarat saya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama dalam hidup, dalam pelayanan dan sebagainya. Saya akan menimba dengan ikut persekutuan. Kemarin ada dilalah, ini memang baru saja saya lakukan secara pribadi. Ikut itu. Apakah kita sudah menjadi Katolik yang sejati itu tadi? Iya, rekoleksi. Dan tentunya pada saat itu saya betul-betul dikuatkan oleh itu karena ada benculan Roh Kudus. Terus saat menjadi Katolik sejati itu seperti apa? Tentunya yang pertama ikut persekutuan. Orang Katolik yang tidak mau bersekutu dengan sesama iman pasti akan hilang, istilahnya itu. Jadi saya mikir, oh berarti aku benar tadi ikut ini. Terus yang kedua, membaca kitab suci. Dan ketika ada benturan-benturan, kesulitan itu saya terus melihat-lihat ayat-ayat yang memberi kekuatan pada saya untuk itu, dan puji Tuhan saya merasa dikuatkan. Terus yang kemarin saya ikut adorasi. Ini memang itu tadi persekutuan bagaimana saya harus menambah minyak dalam, ibarat minyak di dalam hidup saya. Saya ikut adorasi, betul-betul merasa bahwa Tuhan hadir di dalam hidup saya. Jadi menjadi, oh ya berarti
hal yang biasalah kalau ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita tidak sabar, kita tidak taat, kalau kita mencari ya Tuhan pasti akan datang. Itu istilahnya itu. Dan dengan anugerah roh itu, anugerah Roh Kudus yang telah saya merasa pada saat itu ada, memang saya, Tuhan, biarlah saya merasakan kedatangan roh hikmat dan kebijaksanaan darimu gitu. Dan saya merasakan betul-betul Tuhan hadir, dan ini tentunya yang bisa dirasakan oleh sendiri ya, oleh pribadi-pribadi. Saya merasakan Tuhan memberikan kekuatan itu, sehingga yang tadi saya merasa kesulitan-kesulitan itu ternyata dengan persekutuan doa, dengan berdoa, dengan membaca kitab suci, ternyata apa yang kesulitan-kesulitan tadi menjadi suatu, oh ternyata itu memang kita itu kalau pelayanan bukan kita yang semakin ditinggikan atau kita semakin dipuja-puja, biarlah Tuhan sendiri yang. Sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, saya ke pertanyaan kedua dulu. Kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar? Tidak perlu jauh-jauh, di dalam bacaan yang sudah dibaca oleh adik-adik kita tadi, sudah disampaikan oleh Nabi Habakuk, menurut saya ini ya, yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang benar itu seperti apa, disampaikan kepada Habakuk. Di sini ditulis ciri-ciri orang yang hidup benar adalah orang yang tidak membusungkan dada, orang yang lurus hatinya. Kemudian di ayat kelima, sungguh kekayaan itu berkhianat, orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Jadi kalau saya tangkap dan kemarin dibahas itu, bahwa orang yang punya kekayaan lebih, ya karena ini kekayaan disebut dalam kitab Habakuk, akan cenderung sombong. Jadi kalau orang yang tidak punya kekayaan, kayaknya kemungkinan kecil sekali untuk bersikap sombong. Yang mau disombongin apa gitu, kemarin dibaca. Dan makanya ditulis bahwa kekayaan itu berkhianat. Ketoke duwe akeh, tapi ternyata membuat kita terjerumus menjadi orang yang tidak benar, mudah untuk menjadi orang yang tidak benar. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Artinya apa? Menjadi lebih serakah. Serakah dalam hal apapun ya. Konteksnya bagi saya mungkin ini luas. Serakah mungkin secara materi, serakah mungkin secara pengaruh ya. Orang kadang itu kan dalam masyarakat kita, kalau di ilmu sosiologi, orang itu disegani, dihormati karena apa deh? Salah satunya karena materinya, karena powernya ya, apa kedudukannya dan sebagainya. Lalu kemudian disposisi bagi saya pribadi, disposisi batin dan sikap iman seperti apa gitu. Waktu kemarin itu saya baca ini, saya sampai tanya Google disposisi batin ini artinya apa gitu. Terus ternyata itu bagaimana kita melihat situasi, bagaimana sikap kita terhadap situasi baik secara positif maupun negatif. Bagi saya pribadi itu menjadi perenungan bagi saya, jangan sampai saya jatuh pada sikap yang sombong sehingga pasti akan lebih jatuh lagi menjadi orang yang tidak benar. Sombong wis ora bener, apa meneh menjadi yang berlebih ya, menjadi tidak tambah ora bener gitu. Kemudian kaitannya dengan BKSN kita tahun ini tentang keadilan. Berarti saya simpulkan bagi diri. Pertanyaannya kan bagaimana upaya manusia yang dilakukan untuk membangun disposisi batin atau sikap iman yang tekun, setia, bertahan supaya kita tuh dapat menjadi manusia yang benar. Kalau saya pribadi, ini belum merasa benar saya itu. Kayaknya benar dan salah itu mungkin benarnya itu 20%, salahnya 80%.
karena manusia itu adalah pada dasarnya dari Adam dan Hawa jelas kita tuh jelas manusia yang berdosa. Jadi kalau saya pribadi saya belum menjadi manusia yang benar, belum, saya merasa belum. Dan saya juga berusaha untuk menjadi Katolik yang sejati kayak tadi Mbak Elis ikut itu bagus sekali. Mungkin saya juga setelah ikut sama Om Aris sama Om pendalaman kita itu ikut rekoleksi apa itu sampai sekarang juga belum ada lagi ya Om. Iya, sekolah iman. Ya sekolah iman. Itu saya sama Om Aris satu kelas ya, satu angkatan. Sampai sekarang juga belum dari teori itu saya tangkap di gereja belum saya bersalah-salahkan. Karena kadang berbeda Pak Dokter, Pak Tri, ada berbenturan dengan sifat kita manusiawi. Jadi, tapi kita sebagai manusia yang tidak sempurna, mungkin kita bisa berserah pada Tuhan Yesus, Tuhan juga Maria, bahwa kita untuk menjadi Katolik yang sejati dan menjadi manusia yang benar ya dengan kita mengakui segala dosa kita yang kita buat dan kita bertobat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik dan kita akan lebih baik lagi. Jadi menurut saya pencerahan iman pada PKS yang ketiga ini bahwa saya juga belum merasa sempurna baik menjadi sebagai manusia, apalagi di tempat kerja, di lingkungan keluarga belum 100% lah, sulit, jauh dari manusia yang benar itu belum. Dan tapi saya akan berusaha menjadi manusia yang benar dengan dunia Roh Kudus ya, dengan tiap Sabtu ya, kalau tidak minggu ya Sabtu lah di gereja itu jadi banyak hambatan dan pun di Klaten sakit terus ke rumah sakit terus tapi itu ya kadang menjadi hambatan juga karena kadang kita diadang hambatan kalau kita mau bersyukur Tuhan itu mesti banyak hambatan. Itu sedikit. Terima kasih akhirnya saya maaf sulit. Matur nuwun Pak Singgi atas sharing pengalamannya bahwa menandaskan lagi Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kebersamaan dalam PKSN ketiga ini. Dalam kitab Habakuk, Engkau bersabda, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat, orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyangnya seperti maut. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu, anugerailah umat Isodorus ini dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan roh ketaatan serta roh kesalehan, sehingga kami betul-betul dikuatkan ketika menghadapi situasi kesulitan, situasi pelayanan yang melelahkan, kadang terasa sia-sia, situasi yang tidak menentu, situasi yang kadang-kadang kita tidak tahu kebenaran itu dan kita harus mencarinya. Maka anugerahkan roh kebijaksanaan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami betul-betul bisa Engkau arahkan menjadi tangan-tangan-Mu dalam pelayanan hidup kami di tengah keluarga kami maupun di tengah masyarakat kami. Dan ya Allah, berikanlah roh kesetiaan pada kami sehingga kami tetap setia dan tetap taat pada kehendak-Mu agar nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Dan ya Bapa, kami mohon juga untuk saudara-saudara kami
yang belum bisa mengikuti persekutuan-persekutuan untuk meningkatkan kekuatan dalam berhidup beriman. Kiranya Engkau sendiri yang menggerakkan mereka dan Engkau sendiri yang akan memberikan roh kerinduan sehingga kami bisa saling untuk semakin menjadi pribadi yang semakin tangguh. Jauhkan kami dari sifat sombong, hidup dalam kebenaran mengikuti teladan Yesus Putramu. Bimbinglah kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu dengan memperjuangkan keadilan di lingkungan dan persaudaraan terhadap lingkungan dan masyarakat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Curahan berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami, umat-Mu lingkungan Isidorus, pada malam hari ini dapat melaksanakan pertemuan PKSN yang ketiga ini dengan penuh kasih. Tuhan, kami di sini umat-Mu memohon segala bantuan rahmat-Mu agar kami seluruh umat mampu dan sanggup melaksanakan segala kehendak-Mu dalam melayani sesama kami serta mewujudkan gereja di sekitar kami. Tuhan, jauhkanlah kami seluruh umat lingkungan Isidorus dari segala sesuatu yang mampu membuat kami rapuh dan memecah kami. Semoga di dalam segala pelayanan kami menjadi manusia yang tangguh dan visioner. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tutup pertemuan PKSN ketiga ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala sabda-Mu yang dapat kami renungkan dalam pertemuan ini. Kami menyadari bahwa lewat sabda-sabda-Mu tersebut, Engkau mewahyukan kebenaran sejati yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi kehidupan kami di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Tuntunlah kami umat-Mu untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang memiliki iman dan kesetiaan kepada kehendak-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan, semoga apa yang menjadi niat baik kita, apa yang menjadi keinginan lingkungan kita, semoga selalu terwujud di dalam nama Tuhan. Marilah kita akhiri pertemuan ketiga kita hari ini melalui berkat pemutusan lewat Ibu Sundari. marilah kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, semua umat yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pertemuan ketiga Bulan Kitab Suci Nasional 2024 sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita tutup. Percaya aku padamu yang berteduh pada Tuhanku, kau dan perisaiku, Bapak Ibu, Thank you for watching.